Baik, Smart City People, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto optimis bahwa Kota Makassar dapat mencapai target zero stunting pada tahun 2024. Kalau Anda ingat, beberapa bulan sebelumnya kami sudah menghadirkan perbincangan terkait bagaimana upaya dari pemerintah Kota Makassar dalam mengejar target zero stunting di Kota Makassar. Nah, hari ini bertepatan dengan tanggal 1 November 2023, di mana tersisa 2 bulan lagi kita akan masuk ke tahun 2024. Saatnya kita untuk kembali melihat seperti apa progres dari upaya-upaya yang sudah dilakukan menuju target zero stunting di Kota Makassar tahun 2024. Untuk itu, Smart City Dialog hari ini kembali hadir untuk Anda semuanya, bagaimana Makassar menuju target zero stunting 2024. Dan saya sudah kembali bersama dengan Kepala Dinas LT. PPKB Kota Makassar, Bapak Sahrudin. Ya. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi sibuk-sibuknya karena besok itu akan ada perayaan ulang tahun Kota Makassar ya, Ya. Pak Kadis, dan sekaligus sebagai momentum pengingat nih kepada teman-teman di DTPKB untuk bagaimana melakukan percepatan upaya-upaya, mengingat 2 bulan lagi kita sudah masuk di tahun 2024. Jadi Pak Kadis nanti akan menyampaikan seperti apa progresnya dan upaya-upaya apa lagi yang sedang genjot saat ini, Ya. mengingat tahun 2024 sudah di depan mata. Oke, jadi pastikan Anda untuk terus menyimak perbincangan ini, Smart City People, yang nanti Anda bisa saksikan secara live di saat ini, bisa Anda saksikan secara live di smartcitymakassar.official, ataupun nanti juga Anda bisa akses kembali. Oke, Pak Kadis, kita ketemu lagi nih ya Pak Kadis ya, karena dari beberapa data kan terakhir kita berjumpa itu sekitar bulan Mei ya, Mei atau Juni ya, Juni. pertengahan tahun ini. Nah, sekarang sudah mendekati akhir tahun. Komitmennya dengan pemerintah kota, pegawai pemerintah seperti yang bisa disampaikan oleh Pak Wali, harus bisa ya optimis bahwa 2024 itu sudah terjadi yang namanya zero stunting. Ya. Ya, oke, Pak Kadis, bisa digambarkan dulu nih Pak Kadis dari pertengahan tahun terakhir kita berjumpa di Ya. tempat yang sama ini, kemudian sampai di 1 November ini seperti apa progresnya sekarang? Ya. Terima kasih pemirsa Smart City Makassar. Iya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kita di Kota Makassar dalam rangka percepatan penurunan stunting ini, seperti yang disampaikan tadi Bu Ana, bahwa kita diamanahkan oleh Pak Wali untuk bergerak secara keseluruhan. Iya. Kalau bergerak semua dalam rangka percepatan ini. Jadi seperti yang saya sampaikan beberapa bulan kemarin bahwa percepatan penurunan stunting ini tidak bisa kalau dinas KB saja yang greget untuk melaksanakan, tetapi seluruh stakeholder yang ada di Kota Makassar ini diminta untuk bersama-sama mengambil bagian dalam rangka percepatan ini, penurunan stunting ini. Nah, saya ingin menggambarkan bahwa kami menggambarkan bahwa untuk kondisi hari ini di percepatan penurunan stunting ini di tingkat nasional itu kita masih pada posisi 31% nasional ya, Indonesia. Nah, Sulawesi Selatan berdasarkan data yang ada hari ini itu pada posisi 27%. 27% di posisi di Sulawesi Selatan ya. Prevalensi 27. Nah, untuk Makassar hari ini
saya juga ingin menyampaikan bahwa kita masih pada posisi terendah, ya. Makassar masih posisi terendah, pada posisi dalam kalau data SSG itu kita pada posisi 18,4%, dan EPPGM kita hari ini itu elektronik gizi itu berdasarkan data by name by address itu kita pada posisi 3,14 sekarang berdasarkan data per Agustus. Nah, ingin kami sampaikan bahwa kondisi ini memang hampir sama dengan kondisi di seluruh daerah. Malah pada kegiatan Apeksi baru-baru ini di Kota Ternate, yang mana kegiatan itu pada sarasehan ibu-ibu istri wali kota, itu yang menjadi pembahasan kita adalah stunting, sehingga keynote speaker kita pada saat itu adalah Bapak Dr. Rasto Wardoyo selaku Kepala BKKBN Pusat, yang menyampaikan bahwa kondisi stunting memang semua daerah sementara bergerak, dan pada saat yang sama Makassar hari itu mendapatkan penghargaan sebagai daerah prevalensi stuntingnya terendah. Kita mendapat penghargaan sebagai kota terendah kedua, ya, terendah kedua di Sulawesi Selatan. Jadi Baru itu masih posisi pertama dengan prevalensi 14,1%, dan kita mendapat penghargaan 18,4% itu per data per Oktober 2023. Agustus 2023. Nah, ada penurunan berarti Pak Kadis? Ada penurunan sehingga kita semakin semangat untuk melaksanakan percepatan ini dan berusaha untuk melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh semua stakeholder yang ada di Makassar. Khusus kami di Kota Makassar itu dalam rangka percepatan ini kami ada 5 tahapan di dalam rangka percepatan itu. Jadi memang rangkaiannya itu ada beberapa yang semua ditangani oleh teman-teman pada Dinas PPKB Kota Makassar. Satu di antaranya kita melakukan audit kasus stunting. Nah, audit kasus stunting ini tentunya melibatkan semua tim audit yang ada, yang tentunya terdiri dari beberapa stakeholder, beberapa SKPD yang ada, yang tentunya seperti kami untuk tim percepatan itu ada Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Pemberdayaan Perempuan, semuanya terangkum di dalam rangka itu, dan kemudian kita mengakses semua data yang ada pada kelurahan dan kecamatan. Nah, kemudian pada kegiatan berikutnya kita juga ada kegiatan mini lokakarya. Mini lokakarya ini dilakukan oleh semua UPT yang ada, yang mana melibatkan semua unsur penyuluh KB yang ada di dalam, terkait apa dan bagaimana tindak lanjut dari kegiatan percepatan penurunan stunting. Jadi kita ada basic data yang dikelola oleh teman-teman, sehingga kita bisa melihat apakah dari jumlah yang ada sebelumnya itu terjadi peningkatan atau penurunan. Kemudian pada tingkat konvergensi itu kita memastikan terlaksananya koordinasi antara semua tim TPPS yang ada, di tingkat kota ini. Selanjutnya pada kegiatan LC Mill, elektronik
ibu hamil. Ya. Nah ini juga kita pantau. Jadi semua yang berisiko stunting Ya. itu harus dipantau setiap saat, sehingga di dalam pertemuan kita itu kita memastikan bahwa semua ibu hamil yang berdasarkan data LCMIL ini, karena kan ada kita melakukan pendataan yang dilakukan oleh dinas PPKB melalui tim TPK yang ada, itu kita mendapatkan data keluarga termasuk yang berisiko stunting. Nah ini semua harus terpantau untuk bagaimana kita bisa mengawal semua ibu-ibu hamil sehingga nanti pada saat dia melahirkan itu tidak berisiko stunting, tidak mendapatkan anak stunting. Pemantauan itu kolaborasikan atau dikoordinasikan, dikerjasamakan atau menggandeng siapa saja Pak Kadis? Iya, jadi ada tim TPK kita, tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga ini terdiri dari 3 unsur. Ya. Yang pertama kader Posyandu, yang kedua kader KB sendiri, dan yang ketiga itu adalah kader PKK. Inilah yang bergerak secara masif di dalam tim percepatan ini untuk menjaga orang-orang yang berisiko stunting ini, Ya. supaya dia tidak, karena kan tugasnya KB sebenarnya itu di pencegahan. Kalau di pengobatan itu dinas kesehatan sebenarnya. Ya. Jadi kita ini mencegah. Oh, ya. Nah, berdasarkan data itu semuanya, Ya. kami ingin menyampaikan bahwa keluarga berisiko stunting yang ada di Makassar hari ini, berdasarkan data kita per Oktober, Ya. Desember 2022, Ya. itu yang berisiko ya, itu ada sekitar 26.000 Oke. ya yang berisiko. Nah inilah ini terdiri dari 15 kecamatan ya, 15 kecamatan. Tertinggi di kecamatan mana Pak? Tertinggi itu pasti kita tidak percaya di Sangkarang, Sangkarang Pulau, pulau Pak? Kepulauan Sangkarang. Jadi rupanya di sana memang kita butuh perhatian khusus untuk keluarga kita di Sangkarang, karena ada sesuatu sebenarnya yang terjadi di sana. Karena kalau dipikirkan Sangkarang itu penghasil ikan, Iya benar. nelayan banyak, Protein ya. sumber protein. Nah kenapa banyak stunting? Nah inilah makanya di dalam pelaksanaan kegiatan kita itu 20 lokus stunting yang kita hasilkan dalam kegiatan audit kasus stunting itu, salah satunya itu adalah Sangkarang yang terbesar, sehingga kita melakukan pendampingan yang lebih ketat di sana, termasuk teman-teman TPK yang diharapkan untuk hampir setiap saat untuk melaporkan secara periodik bagaimana, dan beberapa SKPD dalam kegiatan-kegiatan Bapak Asus stunting ini itu dikerahkan untuk ke sana untuk membantu. Iya, Pulau Sangkarang. Ada perubahan ya Pak Kadis ya? Fokus ataupun konsentrasi resiko stunting di Kota Makassar. Iya, begini. Jadi alhamdulillah pada saat ini setelah kita melakukan semua gerakan-gerakan dalam rangka percepatan itu di dalam pendataan kita ternyata hari ini yang menurun stuntingnya itu ada 12 kecamatan. Sudah rata-rata turun stuntingnya. Masih ada 3 kecamatan yang ternyata naik resiko stunting ya? Naik jumlah stuntingnya. Itu di Kecamatan Mariso, Ya. kemudian Kecamatan Mamajang, Ya. tapi bukan dibilang naik berapa, karena awalnya itu seperti di Wajo juga naik. Ya. Itu awalnya 26, sekarang
menjadi sekitar naik menjadi sekitar 62. Wow, Iya. besar naiknya Pak Kadis. Iya. Pak, ini dari Tapi tiga, iya. tapi sisa 3. Oh, oke. Tiga kecamatan ini yang agak ada peningkatan, Iya. tetapi 12 kecamatan ini malah menurun. Alhamdulillah ada Iya, iya. peningkatan seperti itu yang sampai hari ini itu Itu dipengaruhi oleh apa Pak? Kenaikan resiko stunting di 3 kecamatan ini? ya. Jadi setelah kami bincang-bincang setelah audit kemarin, rupanya ada beberapa warga kita Iya. pada saat pendataan itu mereka ada di lokasi. Ternyata warga kita itu adalah warga urban. Oh, oke. Warga urban. Tapi kan ini pendataan tidak ditahu gitu. Iya, iya. Nah, jadi pada saat pendataannya, karena pada saat pendataan mungkin di dalam pendataan itu ada sedikit hal-hal yang diberikan sehingga banyak mendaftarkan anaknya. Iya. Ini anak saya, ternyata memang stunting. Nah, begitu kita dicek kembali keberadaan anak tersebut, ternyata sudah ada yang meninggalkan Makassar, mungkin sudah balik seperti Iya. itu. Nah, tetapi data ini tidak bisa juga kita serta-merta merubah. Nah, karena pendataan ini ada periodiknya. Iya. Ada periodiknya. Pengawasan resiko stunting itu dimulai pada usia kehamilan berapa bulan Pak Kadis? Jelasnya bahwa stunting ini kan diukur dari 1000 hari pertama 1000 kehidupan. Ya, 1000 hari itu berapa bulan Pak? 1000 hari ya 3 bulan. 100 hari 3 bulan. Ya, kurang lebih 3 tahun. Oh, Iya. oke. Jadi dari masa kehamilan Ya, masa kehamilan sampai dia melahirkan. baduta. Oh, batuta. Baduta bawah 2 tahun. Di bawah baduta, di Jadi bawah. kita pantau ini sampai mereka berumur 2 tahun. Nah, dari 1000 hari kehidupan itu maksudnya seperti itu. Iya, Iya. iya. Jadi 1000 hari kehidupan sampai balitanya berusia maksimal 2 tahun ya Pak Kadis. Iya. Dan itu biasanya dengan pemantauan yang terus dilakukan secara intens itu apa yang diberikan Pak? Semacam apa untuk bisa menghilangkan resiko stunting? Oh iya, ada banyak. Instrumennya Tentunya mereka wajib untuk selalu memeriksakan kehamilannya. Di dalam masa kehamilannya itu dia wajib untuk itu. Kemudian pemberian tablet tambah darah. Oh, Ya, oke. itu wajib karena salah satu penyebab stunting itu karena kurang darah. Jadi sebenarnya Kurang darah pada anaknya atau ibunya Pak Kadis? ibunya. Oh, ibunya. Ibunya. Iya, iya. Ibunya. Makanya salah satu gerakan yang dilakukan oleh kita hari ini adalah bagaimana mereka atau remaja putri itu tuh diberikan tablet tambah darah. Karena rata-rata penyebab dari stunting ini karena kurang darah. Mungkin pada saat remaja tidak kurang memperhatikan sehingga. Nah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan Iya, juga silakan, bahwa Pak Kadis. hari ini di Makassar kita sudah sebenarnya ada beberapa wilayah kita yang sudah zero stunting. Ya, Jadi beberapa kecamatan. dalam catatan kami itu ada 12 kelurahan Ya. di 4 kecamatan. Pertama di Ujung Pandang. Ujung Pandang itu ada kelurahan Losari Ya. yang diukur itu 47 orang. Alhamdulillah sudah zero stunting. Kemudian kelurahan Mangkura, Ya. balita yang diukur itu 32 orang, itu juga sudah zero stunting. Kemudian kelurahan Saweri Gading Ya. kurang lebih
32 orang juga alhamdulillah sudah zero stunting. Kemudian Kelurahan Maluku Ya. dan Kelurahan Bologading. Satu lagi Kelurahan Baru. Ya. Jadi kalau kita lihat alhamdulillah di wilayah Ujung Pandang ini sebenarnya sudah hampir zero stunting secara keseluruhan. Oke. Kalau data terakhir itu sisa 2. Terjadi zero stunting di kelurahan tersebut karena tidak ada lagi hamil atau memang setelah dilakukan pencegahan pemantauan sampai 1000 hari kehidupan? Kalau yang kita catat hari ini adalah mereka yang awalnya terdampak stunting, Iya. sekarang sudah keluar karena sudah ada penanganan, Iya. baik itu dari teman-teman TPK maupun dinas kesehatan yang sudah melalui posyandu, Iya. yang sudah melakukan pembinaan sampai pengobatan untuk anak-anak kita yang terdapat stunting sebelumnya. Iya. Nah sekarang yang saya sampaikan tadi itu tugasnya kami di Dinas KB itu bagaimana kita lebih kepada mencegah Iya. stunting itu dengan resiko yang ada yang ada selama ini, sehingga kami berupaya untuk selalu memberikan edukasi yang baik kepada mereka. Oke. Iya. Baik, Smart City People, itulah data-data tadi ya yang disampaikan oleh Pak Sahrudin selaku PLT Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ataupun DPPKB. Seperti yang beliau sampaikan bahwa di tugas dan fungsi ya tupoksi dari DPPKB dalam pencegahan stunting untuk mencapai target zero stunting Kota Makassar ini adalah pada tahapan pencegahan ya. Jadi pencegahan itu dilakukan dari pemantauan masa kehamilan, yaitu di awal-awal kehamilan sampai di 1000 hari kehidupan. Jadi kurang lebih ketika bayinya berumur 2 tahun, bayi di bawah 2 tahun itu terus dilakukan pemantauan, dan terbukti dari apa yang sudah dilakukan effort dari Dinas PPKB ini memang terjadi penurunan. Tadi ada 12 kelurahan bahkan yang sudah mencapai target zero stunting, meskipun di satu sisi masih ada juga nih yang terjadi peningkatan ya. Jadi dari yang tadi naik itu 3 kecamatan termasuk Sangkarang tadi ya Pak? Kalau Sangkarang sebenarnya sudah turun. Oh sudah turun ya? Ya, setelah penanganan. Jadi 3 kecamatan itu yang saya maksud tadi ada Wajo, ada Mariso, dan ada Mamajang. Ini 3 kecamatan yang masih cukup tinggi. Sebenarnya dia naik. Oke, naik. Tetapi alhamdulillah hari ini Kecamatan Mamajang itu sangat menggeliat dalam rangka percepatan penanganan itu, karena kemarin kita bersama-sama teman-teman di Mamajang bersama Pak Dandim. Benar. Pak Dandim itu sudah bertekad untuk zero stunting dengan melibatkan semua stakeholder. Jadi bekerjasama dengan Rumah Sakit Ibnu Sina dan seluruh dokter ahli gizi turun langsung di Mamajang dan langsung menangani anak per anak. Dan tekad itu sangat kami semangat dengan kegiatan itu, sehingga berharap Dinas KB kepada semua kecamatan mudah-mudahan bisa mencontoh Mamajang lah, karena sangat tidak ada ruang untuk anak stunting di Mamajang menurut mereka. Dan semua jumlah 60 kurang lebih 60 itu langsung ditangani secara khusus. Pak Kadis, kan ada juga program orang tua asuh ya, yang dicanangkan oleh Pak Wali Kota ya, untuk orang tua asuh ini untuk pegawai Pemkot sendiri, kemudian juga kalau tidak salah kemarin juga himbauannya kepada pengusaha-pengusaha restoran, gitu ya Pak Kadis. Itu sejauh mana program tersebut berjalan? Nah, untuk program Bapak Asuh Stunting ini kemarin Bapak Asuh. Bas ya. Bapak Asuh Anak Stunting, Bunda Asuh Anak Stunting itu semua SKPD. Jadi kurang lebih ada 69 SKPD itu termasuk saya. Kami semua dapat anak stunting, satu SKPD itu 2 orang.
2 orang. Kemudian seluruh kepala sekolah. Oke. Kepala sekolah di dinas pendidikan, jadi di anunya itu dinas pendidikan itu kurang lebih 250-an, 259 kalau nggak salah. Iya. Itu mereka juga mengambil bagian untuk anak asuh stunting, dan pada saat ini sementara berjalan saya sudah menjalankan Bapak asuh stunting ini sudah kurang lebih 1 bulan. Dan sudah berapa banyak anak asuh yang tercover? Yang tercover itu hari ini sekitar 800-an. 800. Jadi data kita hari ini kan kurang lebih 2.714 orang, sisa dari 3.255. Ya. Sekarang sisa 2.714 orang kalau berdasarkan data PPGM ya, yang kita pakai by name by address itu dari Dinas Kesehatan. Namun data yang 800 ini, kurang lebih 800 orang ini adalah anak-anak kita yang betul-betul mereka itu pada kondisi yang stunting mereka memang sangat butuh untuk penanganan khusus. Oke. Iya. Jadi kurang lebih 800 inilah yang kami bagi by name by address itu kami bagi kepada seluruh SKPD yang ada. Termasuk yang dikerjasamakan dengan beberapa Ya. stakeholder lainnya ya? Ya, Pak? termasuk dikerjasamakan dengan beberapa mitra kita seperti Rumah Sakit Ibnu Sina, kemudian iya. Ya. Mereka itu langsung karena kita anggap bahwa data inilah yang menurut kami stunting yang kronis, yang butuh percepatan untuk penanganan. Sehingga ada beberapa relawan-relawan kita seperti dari LSM dari Forum Kemanusiaan yang diketuai Pak Dr. Udin juga itu langsung turun tangan dalam rangka percepatan itu. Dan alhamdulillah ada beberapa yang hari ini sudah keluar dari zona stunting. Jadi saya menyampaikan pada teman-teman lurah yang sudah menangani beberapa bulan yang lalu dan sudah keluar dari zona stunting untuk memberikan tanda. Ya. Oke. Jadi kasih tanda itu anaknya. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Lurah Malaparang, Ya. Bapak Rian, itu memberikan sertifikat kepada anak-anak yang sudah keluar dari zona stunting, dibuktikan dengan berat badan dan tinggi badan yang sudah normal. Kurang lebih berapa itu berat badannya Pak Kadis dan tinggi badannya untuk anak yang beresiko stunting? Yang kemarin itu kami ukur itu kurang lebih berapa kilo ya? 12 kilo kalau nggak salah. Di umur 2 tahun? Ya. Okay. Ya, dia sudah umur 2 tahun. lingkar lengannya sudah cukup nih. Karena rupanya pakai lingkar lengan juga ini juga sih. Gitu ya. Diameter lengannya. Ada diameter lengannya juga ya. Ya. Alhamdulillah ketika mereka sudah ini diberikan sedikit tanda sama Pak Lurah bahwa anak yang kami tangani sudah keluar dari zona stunting. Ada kurang lebih 6 atau 7 orang anak dari sana di Balaparang. Dan itu ngefek untuk kecamatan kelurahan lainnya di Kota Makassar. Ini masih terus digalakan ya Pak Kadis ya untuk Bapak asuh anak stunting dan Bunda asuh anak stunting. Ini merupakan program yang digagas oleh pemerintah Kota Makassar, kemudian di tim pelaksananya dari DPPKB, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, untuk membuka pintu. Itu terbuka untuk siapa saja Pak Kadis? Semua ya? Semua siapa yang mau ya menjadi Bapak asuh anak karena stunting? kan begini, Pak Wali bilang
anggap ini adalah jariah kita, sedekah kita kepada mereka. Iya, Sehingga benar. kalau Ya. kalau kita menganggap itu sesuatu menjadi beban untuk keuangan kita, pasti tidak bisa. Iya. Tapi kalau kita menganggap kita bersedekah Ya. untuk sesama kita yang tentunya dalam kondisi yang harus dibantu, insya Allah bernilai jariah. Iya, sebagai amal ya. Amal bagi kita, ya. Amalan buat kita semua untuk menjadi bapak asuh anak stunting ataupun bunda asuh anak stunting. Salah satu program yang diluncurkan untuk menekan tingkat stunting di Kota Makassar yang diharapkan itu akan bisa mencapai zero stunting di tahun 2024. Memang dalam kondisi-kondisi tertentu, mungkin di musim kawin, Pak Kadis, setelah musim kawin ada musim hamil, itu terjadi peningkatan stunting mungkin ya di beberapa kondisi ya. Dan di tempat-tempat yang tadi menurut Pak Kadis sebagai tempat dengan tingkat prevalensi stunting cukup di atas rata-rata ataupun di atas dari wilayah lainnya, itu juga difokuskan untuk ditempatkan lokus ya. Di situ Pak Kadis, seperti tadi yang sudah dilakukan adalah di Kepulauan Sangkarang yang awalnya tinggi, sekarang menunjukkan penurunan ya, indikasi penurunan. Jadi hal-hal apa yang harus dipenuhi untuk ibu hamil itu masa pengawasannya sudah dilakukan memang pada awal-awal kehamilan hingga pada 1000 hari kelahiran, 1000 hari kehidupan ya, atau di balita yang berumur maksimal 2 tahun. Nah Pak Kadis, karena di tingkat di tataran pencegahan dari hamil sampai kelahiran ataupun 1000 hari kehidupan, kemudian dalam proses 1000 hari kehidupan itu DPPKB apa yang diberikan instrumennya Pak? Kepada ibu hamil yang sudah melahirkan. Oh iya, jadi memang dalam sudah melahirkan, ibu yang sudah melahirkan Pak. Iya, inilah yang dimaksud yang berisiko stunting ini yang kita lakukan pendampingan. Ya. Jadi berdasarkan verifikasi itu pendataan keluarga kita, verifikasi dan validasi pendataan keluarga yang kami lakukan di Dinas Pengendalian Penduduk kemarin melalui tim CPK kita di bawah, itu 26.000 keluarga berisiko stunting ini. Ini harus kita tangani dengan tentunya dengan secara berkala yang harus kita lakukan pendampingan. Jadi jumlah balita yang pada kasus stunting kita hari ini itu kurang lebih 2.734 orang. 2.734. Oke. Dari untuk posisi kapan itu Pak? Agustus. Iya, Agustus. Agustus 2023. Dan kami sudah melakukan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman pendamping keluarga sekarang di sana untuk melakukan pendampingan terutama kepada ibu-ibu hamil yang berisiko stunting ini, sehingga diharapkan pada saat melahirkan nanti mereka tidak melahirkan anak yang stunting. Jadi ada beberapa seperti misalnya ibu yang hamil ini dari tahun 2023 berdasarkan data kita itu di 15 kelurahan berdasarkan data TPK ini ya, itu pasangan kehamilan untuk pasangan baru itu 9.809 orang ini per tahun. Kemudian per bulannya itu ada 817 ibu hamil dan per hari itu ada 27 ibu hamil. Nah, di dalam pelaporannya itu
alhamdulillah kita masih terbilang rendah dalam TFR kita. Karena kita punya TFR itu tingkat apa kondisi ibu yang melahirkan itu 2,02 sebenarnya. Sebenarnya yang normal itu menurut BKKB itu 2,1, Ya. itu sudah rendah. Ya. Sehingga Makassar ini 2,02 termasuk rendah sebenarnya. Sebenarnya. Tetapi berisiko stuntingnya masih banyak. Nah, itu Ya. banyak faktor penyebab sehingga kita harus lebih lebih intens lagi Ya. untuk melakukan pendampingan. Oke. Ya. Baik, Pak Kadis, sekarang kan seperti juga sudah disampaikan di awal, mengingat target zero stunting itu di 2024, misalkan waktu 2 bulan. Nah, Ya. sekarang memaksimalkan upaya-upaya yang sudah dicanangkan tersebut seperti apa sekarang nih Pak Kadis? Ya, yang kami paling harapkan itu tentunya peningkatan jumlah bus ini, pelibatan ini karena hari ini memang ada beberapa kegiatan yang kita lakukan yang harus kolaborasi seperti di Dinas Iya. Kesehatan. Dinas Kesehatan itu mereka untuk makanan tambahan yang dialokasikan anggarannya di sana. Kemudian kami berharap untuk pelaksanaan kegiatan percepatan ini kita berharap dari 15 kecamatan ini kita berharap dari 153 kelurahan itu kegiatan dashat dapur sehat atasi stunting. Ya, itu Nah, masih ya Pak? iya, Terus ya? Masih Pak. terus ya? Ya, ini yang kami akan gerakkan di tahun setelah anggaran perubahan ini. Kami akan gerakkan semua kelurahan karena sekarang kami baru habis membentuk Pokja Dashat di 153 kelurahan yang awalnya itu hanya kurang lebih 60 kelurahan yang ada dashatnya, tapi sekarang kita sudah bentuk Pokja Dashat itu di 153 kelurahan, artinya seluruh kelurahan. Kemudian kami berharap di dalam kegiatan kita selanjutnya di dana BOKB, biaya operasional keluarga berencana, itu kami akan mengoptimalkan dapur sehat anak stunting yang ada di Pokja Dashat ini. Ya. Nah, tentunya dengan hitungan bahwa anak yang terdata kurang lebih 2.713 ini Ya. yang terdata terakhir ini by name by address yang terdapat stunting itu semua bisa tercover di dapur sehat anak stunting yang ada di kelurahan. Tentunya Dapur itu di tiap kelurahan? setiap kelurahan kami akan membuat jadi yang akan kami lakukan di 2024 ini. Ya. Dan tentunya Itu semacam dapur umum Pak? iya, semacam dapur umum yang kami harapkan di dalam pelaksanaannya itu, misalnya di kelurahan A ada anak stunting seperti yang dilakukan di Mamajang ini, semua anak stunting yang ada di kelurahan itu di secara periodik setiap hari Ya. untuk diberikan asupan gizi yang cukup. Jatah makan? Ya, nah itu kan yang dilakukan hari ini oleh relawan-relawan kita. Jadi berkumpul di dalam satu tempat, Ya. mereka diberikan makanan tambahan, diberikan gizi yang cukup untuk mereka, dan mereka langsung diantar oleh orang tuanya. Karena kan setelah kita lakukan evaluasi, ada beberapa kegiatan kita sebelumnya itu kan dibawa ke makanan, Iya. bukan makanan, tetapi hanya diantarkan saja. Yang makan bukan balik. Nah, sehingga ada hal menarik dari teman-teman itu bahwa lebih bagus kita lakukan secara bersama-sama Iya. di tempat yang sudah ditentukan, sehingga mereka mendapatkan perlakuan yang sama, mendapatkan asupan yang sama,
dan nanti mereka semua ini yang terdapat stunting itu secara secara periode setiap hari itu dapat dilihat perkembangannya. Dan kalau menurut Pak Wali, ketika mereka semua bisa tertangani secara bersama, kita akan tahu juga hasil yang kita dapatkan. Itu sehari 3 kali Pak Kadis? Ada yang satu sehari 3 kali, ada yang sehari 2 kali. Rata-rata saya lihat sehari 2 kali, pagi dengan sore. Iya. Iya. Bukan satu keluarga kan Pak Kadis dikasih makan? Anaknya sih. Anaknya sih. Anak yang dikasih terdampak, makan. iya. Oh iya. Nah, Iya. kalau sekarang yang kami lakukan itu malah kepada yang berisiko stunting. Seperti yang kami lakukan itu memberikan Jadi kepada ibu hamilnya. ya kepada ibu hamilnya diberikan. Tapi tugasnya TPK untuk mereka itu bagaimana mereka terpantau untuk dihayo-hayo. Pertama melakukan pemeriksaan secara berkala, kemudian diberikan asupan gizi melalui susu ibu hamil, dan pokoknya bagaimanalah caranya pemerintah untuk menangani itu, karena kami sangat mengharapkan anak yang lahir tidak stunting. Iya. Benar. Iya. Tapi selama ini tanggapan dari masyarakat sendiri positif Pak Kadis. Ya alhamdulillah. Awalnya itu ada tuh yang menolak, dan tidak mau dianggap anaknya iya, karena awalnya itu dianggap kayak diremehkan begitu. Karena kan yang stunting ini bukan cuma orang miskin, orang berada juga ada yang stunting. Ya, itu karena kondisi apa Pak Kadis? Ya, karena kesehatan ya. bukan di Bawaan. beberapa keluarga itu ada yang taruhlah, anggaplah mereka cukup mampu, tetapi tidak memperhatikan asupan gizi yang diberikan. Karena kan mempercayakan mungkin kepada babysitter, Kepada pengasuh ya. pada pengasuhnya, sehingga ya apa yang dia mau ini anak dia kasih. Iya. Biar makanan tidak bergizi dia kasih. Nah ternyata pertumbuhannya lambat. Iya. Setelah dilihat, oh ternyata asupan gizinya yang kurang, sehingga pertumbuhan anak ini lambat. Inilah Jadi yang bukan berarti makanan mahal bergizi ya kan? Ya, Ada jadi makanan bukan cuma orang yang tidak berada yang Iya. terdampak stunting, orang berada pun Iya. bisa. Jadi ini terkait juga pada pemahaman Edukasinya gizi yang ya, harus edukasi kepada ibu hamil bagaimana memenuhi asupan gizi untuk ibu hamil dan sampai kelahiran di 1000 hari hari kehidupan. kehidupan ya. Iya. Jadi tadi juga bahwa kondisi ekonomi itu juga tidak serta-merta menyebabkan terjadinya kondisi stunting pada anak, resiko stunting pada anak, tapi lebih pada bagaimana memahami dengan baik, dengan benar pemberian gizi yang seimbang kepada anak itu seperti apa, memenuhi gizi yang seimbang sejak hamil itu seperti apa, karena Baik. belum tentu kan ya Pak Kadis tadi juga sampaikan makanan mahal belum tentu bergizi ya, tapi kita bisa memenuhi asupan gizi itu juga dari sumber-sumber makanan yang tidak harus mahal gitu ya, Baik. sehingga ini juga bisa membantu pemerintah untuk bisa menurunkan angka stunting di tempat kita. Kemudian program lain yang diluncurkan adalah Bunda Asuh Stunting dan Bapak Asuh Stunting gitu ya Pak Kadis. Nah, baik, untuk sekarang ini progres dari Bunda Asuh dan Bapak Asuh sendiri sudah melebar kemana Pak? Tidak hanya lagi kepada lingkup pemerintah Kota Makassar saja kan ya? Iya. Untuk saat ini kan kami masih sementara berjalan. Ya. Jadi diharapkan itu kan sebenarnya 90 hari baru kita bisa melakukan pengukuran kembali. Oke. Ya, nah, saat ini ada beberapa yang seperti kami baru 1 bulan. Alhamdulillah kalau diukur-ukur kasar menurut tim TPK kami atau staf TPK, tim pendamping keluarga yang bekerja itu, alhamdulillah ada peningkatan. Ada peningkatan sekitar, kalau panjangnya itu bertambah 2-3 cm, kemudian berat badannya kurang lebih bertambah kurang lebih
Ya. gram. Nah, sehingga kita selalu optimis untuk tetap memberikan bantuan ataupun asupan-asupan gizi yang diharapkan untuk menambah asupan gizinya mereka sehingga bisa mereka normal. Dan inilah yang diharapkan kepada semua teman-teman yang menjadi bapak asuh stunting untuk melakukan itu. Ya. Dari catatan kami ada juga beberapa SKPD yang baru, Ya. tapi ada yang sudah jalan dan dalam catatan kami itu alhamdulillah rata-rata mereka ada peningkatan. Ya. Ya. Dan Cuma kami belum bisa memastikan karena semuanya diukur berdasarkan pengukuran yang standar. ya. Jadi dilakukan oleh teman-teman kita yang melakukan pengukuran awal dan pada saat nanti pengukuran itu dilakukan lagi oleh mereka. Ya. Sehingga tidak bisa kami mereka-reka, tapi pada intinya kalau melihat kondisi hari ini terjadi penurunan di beberapa wilayah dan adanya perkembangan daripada penanganan atau percepatan stunting ini, kami optimis untuk Ya. Makassar bisa untuk menurunkan stunting. zero stunting. Oke. 2024 itu bukan nanti Januari kan Pak ya? Tidak sepanjang Bukan tahun Ji. ya? Saya 2024 sampai Desember Sampai dong. Desember ya, Pak ya. Iya. Desember 2024 Iya. semestinya Makassar sudah zero stunting. Insya Allah. Hari ini di bulan November inilah ya adalah ulang tahun yang ke-416 Kota Makassar. Semoga zero stunting itu juga menjadi kado ya buat Kota ulang Makassar. tahun Kota Makassar Betul. yang ke-416 ya. Betul, Amin. betul. Amin. Oke Pak Kadis, silakan di akhir waktu kebersamaan diskusi kita ini mungkin ada yang ingin Pak Kadis sampaikan secara langsung kepada masyarakat untuk bagaimana juga ikut bersama-sama membantu pemerintah Kota Makassar dalam menuju target Makassar Zero Stunting 2024. Iya, terima kasih. Jadi kami di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Makassar itu dalam rangka percepatan penurunan stunting ini mengharapkan keterlibatan semua pihak itu lebih dikuatkan lagi dalam rangka percepatan penurunan stunting, dan tentunya dalam rangka pencegahan kami sangat mengharapkan kepada semua keluarga kita yang di dalam perhitungan kami adalah mereka yang berisiko stunting, karena catin itu semua berisiko stunting, Ya. calon pengantin, ibu-ibu, Oh, oke. ya itu semua berisiko stunting, sehingga kami sangat mengharapkan dukungan daripada semua keluarga, semua orang tua, Ya. bagaimana membina keluarga itu dari mereka masih muda. Ya. Sebelum melakukan pernikahan memberikan pemahaman yang baik, dan hari ini Dinas Pengendalian Penduduk itu sangat-sangat intens melakukan kegiatan KIE, komunikasi, informasi dan edukasi kepada semua masyarakat, baik itu di dalam hal ber-KB maupun dalam hal percepatan penurunan stunting. Semoga apa yang kami lakukan itu bisa lebih menjaga keluarga kita dalam rangka percepatan penurunan stunting ini, dan kami berharap mudah-mudahan dengan keterlibatan kita semua Makassar bisa zero stunting 2024. Amin. Ya, terima kasih banyak ya. Ada Pak Kadis. ada satu hal lagi yang Ya, ingin saya silakan, Pak. sampaikan sebelum saya tutup. Kami juga mau mengajak kepada anak-anak muda kita, teman-teman kita yang berkecimpung di dunia sinema, Ya. ya. Dalam rangka Hari Ibu, kami juga adalah panitia dari kegiatan itu, dan kami melakukan kegiatan lomba film pendek Oke. yang temanya adalah percepatan penurunan stunting dan jagai ananta. Oh. Jadi ada dua. Sampai kapan? Mulai kapan? Pendaftaran sudah bisa? Sudah dalam waktu dekat kami akan membuka pendaftaran. Ya.
Kemudian batasnya itu sampai pada bulan Desember Ya. sebelum pelaksanaan Puncak Hari Ibu ya? Puncak Hari Ibu tanggal 22 Desember. 22 Desember. Dan ini Ibu Wali Kota sebagai pembina kita, pimpinan kita mengharapkan kita ada melakukan seperti itu sekaligus membuat edukasi kepada dan film yang terpilih nanti akan mendapatkan penghargaan dan hadiah tentunya dari kami di Dinas Pengendalian Penduduk. Oke, baik. Pasti banyak toh. Banyak, Iya. ya, pasti banyak hadiahnya ya. Jadi silakan buat teman-teman Smart City People yang punya ketertarikan di dunia sinematografi bisa mengikuti lomba film pendek ya, Ya. lomba pembuatan film pendek dengan tema stunting ya. Satu stunting, Satu stunting, yang kedua jagai anata. Oh oke, ini dua berbeda ya? Iya, berbeda sebenarnya. Bisa diikuti salah satunya saja atau harus? Bisa salah satunya. Oke, Salah bisa satunya dua-duanya. bisa. Kalau Ya. dua-duanya kan berarti potensi menangnya ada dua ya. Iya. Jadi bisa dari film stunting, yang kedua dari film Jagai Anakta. Mulai sekarang nanti disimak terus di medsosnya DPPKB Kota Ya, Makassar. kami akan keluarkan Ya. persyaratan dan Iya, kriteria. nanti akan ditayangkan di situ. Anda juga bisa nanti mengikuti Smart City Makassar di Instagram, di YouTube. Kami juga akan menjadi penyambung ya dari pesan dari Dinas PPKB Kota Serki. Makassar. Sampai bulan Desember nanti ya, sebelum Hari Ibu filmnya sudah harus selesai untuk bisa mendapatkan hadiah menarik pastinya dan banyak ya dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Baik, kita akhiri sampai di sini untuk dialog kita di hari ini untuk di hari Rabu tanggal 1 November 2023 dengan tema Menuju Makassar Zero Stunting 2024. Terima kasih banyak ya Pak Kadis yang sudah menghadirkan PLT Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kota Makassar, Bapak Syahruddin. Jangan lupa untuk Anda ikuti kembali, bisa melihat kembali perbincangan ini yang nanti akan kami simpan di YouTube smartcitymakassar.official. Sampai berjumpa lagi di Smart City Dialog lainnya dengan tema lainnya. Saya Silvana, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.